Perkenalkan, nama saya Deprianto Sinaga dari kelas AB3A, jurusan Administrasi Bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan laporan bisnis dan proposal bisnis. Pengertian laporan bisnis. Apa itu laporan bisnis? Laporan bisnis sebagai suatu pesan yang objektif dan tersusun teratur yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi atau dari satu institusi, lembaga ke lembaga yang lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Pengertian proposal bisnis. Proposal bisnis merupakan tulisan yang berisi rencana atau usulan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Kegunaan laporan bisnis. Yang pertama, untuk memonitor. Yang kedua, membantu mengimplementasikan kebijakan. Dan yang ketiga, prosedur memenuhi persyaratan hukum. Dan yang keempat, mendokumentasikan prestasi kerja. Yang kelima, pedoman dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, keenam, memperoleh bisnis baru dan pendanaan. Jenis-jenis laporan bisnis berdasarkan frekuensinya. Yang pertama, laporan berkala. Yang kedua, laporan khusus berdasarkan pelaksanaan proyek. Yang pertama, laporan pendahuluan. Yang kedua, laporan perkembangan. Dan yang ketiga, laporan akhir berdasarkan penampilannya. Yang pertama, laporan memorandum. Yang kedua, laporan surat. Yang ketiga, laporan dalam bentuk cetakan berdasarkan pelaksanaan pertemuan. Yang pertama, agenda. Yang kedua, resolusi. Yang ketiga, notulen. Yang keempat, laporan pertemuan. Syarat laporan yang baik. Yang pertama, informasi yang akurat. Yang kedua, mensyaratkan adanya pertimbangan yang baik. Dan yang ketiga, format dan organisasi laporan sesuai kebutuhan pembaca. Perencanaan laporan dan proposal bisnis. Definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Analisis audiens. Menentukan ide atau gagasan. Mengumpulkan bahan diperlukan. Menganalisis dan menafsirkan data. Mengorganisasikan data dan mempersiapkan outline akhir. Pengorganisasian laporan dan proposal. Cara menyusun tubuh laporan dan proposal. Yang pertama, pendekatan deduktif. Yang kedua, pendekatan induktif. Cara menyusun teks laporan dan proposal. Membuat topik-topik atau kriteria. Menyusun urutan suatu, mendeskripsikan lokasi atau tempat. Menjelaskan suatu proses atau prosedur. Menyusun urutan tingkat kepentingan secara alfabet. Menyusun urutan tingkat familiaritas. Menyusun sumber-sumber yang digunakan pemecahan masalah. Metode outline. Bagian pokok laporan dan proposal. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, tubuh dan isi atau body and text. Yang ketiga, penutup. Penulisan laporan singkat. Secara umum, laporan singkat dalam dunia bisnis jarang dilengkapi dengan preliminary parts atau seperti halaman judul, surat pengantar, daftar isi, dan rangkuman atau abstrak. Oleh karena itu, hanya terdiri atas 1 atau 2 halaman. Laporan singkat lebih menekankan bodi atau tubuh suatu laporan yang mencakup pembuka, hasil, temuan, bahasan, dan penutup. Pemanfaatan dukungan visual dalam laporan dan proposal bisnis. Perbedaan laporan bisnis pendek dan panjang. Laporan pendek hanya terdiri 1-5 halaman. Laporan panjang jumlah lebih banyak dari laporan pendek. Laporan pendek jarang dilengkapi kata pengantar, daftar isi, abstrak. Laporan panjang menggunakan kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Laporan pendek lebih menekankan pada isi laporan. Laporan panjang lebih menekankan pada perumusan masalah, outline, rencana kerja, penelitian, analisis data. Membuat proposal pendek dan panjang. Proposal pendek, yang pertama pendahuluan, yang kedua latar belakang, yang ketiga rencana dan jadwal, yang keempat penetapan staf, dan yang kelima anggaran, dan yang terakhir permintaan persetujuan. Proposal panjang, yang pertama latar belakang, yang kedua aspek pemasaran, dan yang ketiga aspek produksi, dan yang keempat aspek organisasi dan SDM, yang terakhir aspek keuangan. Baiklah, sekian dari saya hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.